Pemirsa, kabar bahagia datang dari rumah tangga pasangan selebriti Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil. Setelah 2 tahun menikah, pasangan tersebut mengumumkan kehamilan. Kabar kehamilan itu diumumkan melalui akun Instagram pribadi Ririn. Melalui unggahannya, Ririn menulis pesan dalam bahasa Inggris. It's a gift and we're blessed. Can't wait. Ya, terlihat Ririn dan Ibnu berpose mesra dengan latar belakang pemandangan laut yang indah. Ririn dan Ibnu tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Ibnu yang berada di belakang Ririn berpose memeluk sambil bersama-sama memegang perut istrinya tersebut dan melihat ke arah perut Ririn. Pasangan yang menikah pada Januari 2021 itu tampak memamerkan senyum bahagia mereka. Namun, bagian perut Ririn tampak ditutup menggunakan emotikon hati berwarna putih. Unggahan wanita 40 tahun itu pun langsung ramai dibanjiri ucapan selamat dari para netizen dan rekan sesama selebriti. Mereka mendoakan Ririn dan bayi yang dikandungnya agar selalu diberikan kesehatan. Ririn sendiri diketahui sudah memiliki 2 orang putri dari pernikahan sebelumnya, yakni Jasmine Salsabila Abeng dan Abigail Katlia Putri. Putri sulungnya itu bahkan sudah berusia 19 tahun. Sementara Ibnu dikaruniai 1 orang anak, yakni Muhammad Dovin Maula Jamil dari pernikahan sebelumnya. Terkait momongan, Ririn pernah mengurai saat dirinya menjadi bintang tamu di podcast Ashanti. Tidak terlalu ngoyo atau belum berencana untuk hamil lagi. Ririn mengurai dirinya dan Ibnu fokus mengurus ketiga anak-anaknya. Aku tuh percaya banget namanya hidup tuh pasti ada waktunya kita happy, ada waktunya kita sedih. Jadi dengan umur yang sekarang ini, dengan pernikahan yang dengan Ibnu itu memang berbeda banget. Sekarang itu mungkin karena kita berdua dipertemukan dengan usia yang gak muda lagi. Terus banyak banget kayak background cerita kita yang sudah pernah kita lalui itu banyak pelajaran yang kita dapat. Jadi kalau sekarang ini tuh lebih kayak apa ya, menerima, lebih rela dan menikmati segalanya gitu loh dengan sukacita. Jadi apa yang sekarang ada tuh dinikmati banget gitu. Jadi gak pengen nih punya lagi? Enggak, kita mau fokus dengan anak yang sudah ada aja. Kan lucu, ada 1 lagi, Rin. Enggak Bunda, nanti aku pasti konsentrasinya terbagi. Aku pengen kamu biar hamil lagi. Jangan dong. Karena kita waktu itu hamilnya bareng. Aku gak mau lagi. Ya aku Aurel juga aja kamu. enggak. Sekarang. Aurel aja udah mau lahiran lagi. Mau lahiran lagi. Tapi lucu loh, banyak anak kan banyak rezeki. Amin. Ya banyak anak aku juga yang lain-lain. Namun takdir Tuhan berkata lain. Bagi Ririn dan Ibnu, kehamilan Ririn kali ini merupakan hadiah terbaik dan keduanya pun tak sabar menunggu. Selama ini diketahui, Ririn ataupun Ibnu adalah pasangan yang sangat let it flow menjalani pernikahan dengan bahagia. Dia kalem, kadang dia ekspresif. Terus kalau lagi ekspresif, ya kita nikmatin aja gitu. Kalau dia lagi kalem, kita nggak mau, atau dia lagi diam, dia kayak butuh space untuk nggak mau diganggu, ya itu juga kita hormatin. Jadi ya dinikmatin aja, let it flow aja, nggak ada sesuatu yang mesti kita setting dan segala macam. Anyway, kalau dilihatnya harmonis ya alhamdulillah. Berarti itu kan doa yang baik juga buat kita. Dan ternyata rasa bahagia kita tuh nyampe sama orang-orang yang lihat. Nah kita memang dari dulu pengennya gitu, selalu ngasih lihat yang baik gitu. Tapi kalau dibilang harmonis, kita nggak pernah bikin sesuatu yang gimana, ternyata senatural itu ternyata mereka ngelihatnya harmonis ya. Alhamdulillah sih, doa baik itu. Alhamdulillah sih sampai saat ini memang kita berdua tahun, tapi salah satu hal yang paling penting itu komunikasi yang baik antara kita berdua sih harus tetap terus dijaga. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu gitu. Di tempat terpisah, selebgram Fujianti Utami atau yang kerap dikenal dengan Fuji mendapat pengalaman kurang menyenangkan saat liburan di Eropa. Diketahui saat ini Fuji tengah berlibur bersama Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama. Namun kejadian kurang beruntung harus dialami Fuji saat berada di Brussels, Belgia. Salah satu tas yang dibawa dicopet. Oke, di sini aku mau story time tadi kecopetan itu gimana. Jadi tas yang hilang itu, yang dicopet itu adalah tas yang barang-barang aku sih, cuman itu yang dipegang sama Lucy.
Jadi aku tuh lagi nyuruh Lucy buat beli apa sih makanan waffle gitu. Terus Lucy itu nitipin tasnya itu ke ada Kohendi namanya. Itu salahnya di situ. Sebenarnya nitipin tas ke orang lain itu gak bagus gitu loh. Terus Lucy beli makanannya itu waffle itu. Nah tas ini ada di atas koper. Kita tuh lagi semua bawa koper. Melalui akun Instagram story-nya, Fuji menceritakan kronologi saat tas berwarna silver yang dipegang salah satu timnya diletakkan begitu saja di atas koper. Diketahui di dalam tas tersebut berisikan paspor, ponsel untuk kerja, dan beberapa alat make up. Diketahui sebelumnya, Fuji sempat menitipkan tasnya kepada teman yang juga salah satu timnya yang bernama Lucy. Tak lama dari situ, Fuji pun sempat ke toilet di salah satu kafe. Usai dari toilet, Fuji melanjutkan aktivitas dengan mengambil beberapa foto. Aku keluar dari kafe itu, aku ya foto-foto aja. Karena aku nggak tahu juga tasnya itu di atas koper. Yang aku tahu adalah tas itu sama Lucy. Aku juga nggak ngeh Lucy itu pergi bawa tas atau enggak. Adik ipar mendiang Vanessa Angel itu belum menyadari tasnya yang berwarna silver hilang. Sampai akhirnya ada bule yang belakangan diketahui sebagai polisi di sana menghampiri rombongan Fuji. Awalnya Fuji sempat curiga lantaran banyak cerita perihal copet. Fuji akhirnya meminta bule itu menunjukkan tanda pengenalnya sebagai polisi. Terus ada bule nyamperin kita kayak, do you lost something or a bag? Dia ngomong kayak gitu kan. Tapi ada yang remind kita juga, kayak 3 bule gitu, don't talk to him, he is a weird guys gitu. Nah jadi pas diingetin kayak gitu kita jadi was-was gitu loh. Aku, Kak Dery, Kak Kiel, Kak Lucy tuh kayak was-was gitu loh. Kayak oh oke deh jangan ngomong sama dia karena kita tuh parno gitu kan. Kalau di sini tuh copet tuh banyak banget triknya. Nah abis itu kita pengen ke bus kan. Di situ baru enggak tuh tas tuh hilang. Panik lah di situ, super duper panik. Mukaku langsung berubah yang kayak tas gue. Terus langsung kayak, Lus, paspor gue di mana Lus? Paspornya di tas ini, paspornya di sini. Panik lah kayak deg-degan banget. Ternyata bule tadi yang nyamperin kita itu nyamperin lagi kita kayak, do you lost something? I told you before. Dan dia tuh bilang dia itu polisi. Terus aku minta dong kayak, do you have an ID card? Dia nunjukin ID cardnya dan dia adalah polisi. Oke. Akhirnya polisi itu kembali menghampiri Fuji dan tim setelah bicara ke pemandu wisata mereka. Fuji mengaku mau menangis saat mengetahui tasnya berisi paspor, HP dan barang-barangnya ternyata hilang. Lantaran cuaca saat itu dingin dan juga hujan, Fuji dan tim dipersilakan oleh pemilik kafe untuk berteduh. Udah di situ mana itu hujan dan itu kalau nggak salah tadi itu 8 derajat 7 derajat super duper dingin. Aku sampai menggigil, otak nggak bisa mikir, paspor hilang. Di situ juga ada HP kerja aku yang biasanya kan buat ngerekam gitu. Oh my god, jantung aku tuh hilang rasanya. Aku udah mau nangis, Lucy juga udah mau nangis. Kita tuh saking paniknya kayak nangis aja udah males gitu loh. Dia bilang chill. Terus kita masuk ke kafe, orang kafenya baik banget, artworknya kayak kasih kita waktu karena di luar tuh hujan kan. Terus katanya dia bilang kita udah tangkap 1 orangnya. Jadi copet itu ada 3 orang gitu loh, kerja sama gitu loh. Dan dia nunjukin CCTV-nya kayak is this your bag? Tak lama kemudian Fuji mendapat kabar baik. Salah satu pencopet yang mengambil tasnya berhasil tertangkap. Fuji kemudian ditanya oleh polisi perihal barang apa saja yang ada di dalam tasnya. Fuji kemudian menjelaskan barang-barang yang ada di tasnya dan tak lama tasnya yang hilang kembali. Tas itu dibawa oleh polisi. Saat memeriksa tas tersebut, Fuji langsung segera memeriksa isinya. Di dalam tas itu ada sebuah pouch yang berisi barang-barang berharganya. Namun, tas tersebut sempat tidak ada. Habis itu udah kita nunggu sambil ditanya-tanyain apa aja yang ada di tas itu. Datanglah katanya tasnya tuh ada. Dia punya tas aku nih. Maksudnya temennya itu udah ngambil tasnya aku nih. Maksudnya teman polisi nih ya. Nih di sini. Datanglah akhirnya sekitar 20 atau 30 menit datang nih tas. Aku seneng banget. Terus pas aku buka nih ya. Ini nggak ada. Tapi alhamdulillahnya aku udah seneng banget, udah bersyukur banget. Ini paspor udah ada ya. Jiwaku tenang gitu loh.
Di sini tuh isinya cuman ada handphone, KTP Lucy, lip balm, lip cream, powerbank, sama bedak. Jadi nggak begitu terlalu penting. Yang penting adalah ini handphone. Ini handphone penting banget karena HP kerja aku, guys. Ini benar-benar, oh my god, itu kenapa jiwaku nggak tenang. Terus mereka balik lagi around 10-15 menit, datang lagi katanya ini ketemu. Aku jelasin kok ini udah belum ketemu. Akhirnya mereka datang lagi ngasih ini. Tapi pas datang itu, ini tuh kayak di dalam ini nih, cuma ada casingnya doang. Pas aku buka, HP-nya nggak ada. Namun rupanya rezeki masih berpihak pada Fuji. Sampai akhirnya satu persatu barang yang masih belum kembali datang, mulai dari pouch miliknya hingga kemudian ponsel. Fuji sangat bersyukur barang-barangnya bisa kembali. Fuji mengucapkan terima kasih kepada polisi yang telah menemukan tasnya. Dan tentu saja, kejadian kecopetan yang dialaminya menjadi pembelajaran tersendiri bagi Fuji agar lebih berhati-hati dan tidak menitipkan tas sembarangan. Ya udah, habis itu kita nunggu lagi, dan akhirnya HP ini balik, dianterin lagi. Terima kasih banget ya Allah, terima kasih banget Tuhan. Aku sangat amat beruntung, sangat amat bersyukur semuanya balik, mulai dari paspor, handphone, semuanya. Dan terima kasih banget sama polisi itu yang sudah teramat peka. Ini tuh udah ini dulu, udah. Yang penting semuanya balik deh. Terus Kak Kiel tuh sempat ngeliat gitu pas yang polisi datang yang pertama kali itu, polisinya itu kan bawa mobil. Di dalam mobilnya itu ada 3 orang gitu, katanya udah diborgol. Makanya dijelasin polisinya itu orang Maroko gitu. Tapi untuk kenapa HP barangnya datang satu persatu aku juga gak ngerti.